Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing. Hari ini spesial tanggal 24 Juni 2021 di hari Kamis. Gak berasa udah mau ganti bulan. Ya, waktu memang berjalan cepat gitu. Jadi kalau di setiap kesempatan kita nggak bisa manfaatin untuk minimal cari experience atau minimal kita menambah jam terbang di pasar modal atau bahkan lebihnya bisa cari cuan, ya kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal tersebut, maka waktu yang kita buang itu sia-sia banget. Ya makanya di segala situasi ya Anda harus benar-benar tekun, ya teman-teman harus serius banget nih untuk fokus di pasar modal. Kalau memang Anda yakin dengan saham, Anda mau benar-benar dapat something big di stock market kita, maka Anda harus serius belajar. Market merah cari tahu gimana cara kita manage porto. Ya, market lagi bullish cari tahu bagaimana kita maksimalin porto kita atau profit kita. Market lagi sideways kita harus belajar bagaimana kita memfilter emiten-emiten dengan cara misalnya buy on support atau misalnya buy on breakout. Ya, jadi banyak cara, di setiap kesempatan ada ilmu yang bisa kita dapat. Dan ya Anda harus pintar-pintar ngumpulin experience biar Anda bisa sukses ke depannya. Oke, mungkin itu sedikit kata pembuka dari saya. Lalu nextnya saya akan seperti biasa, kita akan bahas review dulu gitu ya. Kita akan review dulu emiten sesuai judul. Ya, sesuai judul morning briefing hari ini. Loh, saham merah, market merah bisa profit 50% lebih. Gimana ceritanya? Bisa. Dan yes, jawabannya ya karena waran. Sudah pasti karena waran. Nah, di sini saya akan ceritakan ya mungkin sekaligus bisa jadi watchlist untuk teman-teman. Ya, silakan atur titik entry dan trading plan masing-masing. Nah, intinya pertama rekom kita start dari BRMS. Start dari BRMS. Ini rekom 11 Juni. Ya, di jam 9.55 nggak perlu lihat lah ya, karena 11 Juni kurang lebih 12 hari baru hit. 2 minggu lebih. Awalnya stop loss 90, tapi kita ketahui bersama bahwa BRMS itu bahkan sempat ke 82. Nah, ini saya nggak screenshot ya. Jadi setiap hari itu saya kawal. Saya bilang oke, sabar, kita coba hold dulu. Oke, sabar, kita coba hold dulu. Itu setiap hari tuh. Dibanting market 2%, member sudah pada pusing gitu ya. Saya sudah mulai dicaci. Nggak dicaci maki sih. Sudah mulai ya sudah mulai pada, karena kan turunnya banyak, 7%, 8% itu gemeter juga tangan. Ya tapi saya bilang sabar. Ya, be patient, be cuan, kan seperti itu. Dan terbukti di hari ini bahkan bisa terbang hingga 31%. Jujur saya nggak expect sampai 31% langsung dalam satu hari. Ini sih gila. Ini sih gila naiknya. Saya cuma predik mungkin dekat-dekat 100, like 102 atau 103. Which is di sini high-nya itu di 102, ya mungkin range 102. Tapi bisa dijebol sampai ke 118. Saya pribadi jujur BRMS TP di 96 dan 100. Banyak member saya juga TP di sana. Tapi banyak juga yang hold. Ya, ada yang trailing stop, ada yang jual di 110 dan sebagainya. 20% lebih. Ya, bahkan kalau dicatat, kalau dia benar-benar hold, rata-rata saya ke 93. Saya jual 96-100 kan rata-rata profit sekitar 6-7%. Nah, teman-teman di VVIP itu banyak yang rata-rata di bawah 90 karena dia buyback di bawah nih. Hasilnya apa? Hasilnya ketika dia buyback di bawah rata-rata misalnya di 88, 89, sekali terbang itu bahkan ada yang langsung 40% hike-nya. Ini sih pokoknya gila banget deh. Ya, dan ya BRMS sangat identik dengan waran. Saya sering banget selalu share di morning briefing VVIP ya. Oke, ingat ada BRMS, ada warannya. Memang saya pribadi tidak rekom warannya secara spesifik, tapi saya sudah sering bilang bahwa kalau mau lebih gila lu main waran. Dan terbukti saya belinya kemarin banget. Ya, saya belinya kemarin. Saya sebenarnya belinya di sini di tanggal 21. Ya karena saya bilang, oh oke, marketnya sudah mulai membaik. Oh, dia punya BRMS juga sudah mulai rebound. Ah, icip deh. Ya kan logikanya kan kalau waran kan induknya gerak, warannya gerak. Dan dari start 26. Kok nggak ada nih? Ya, di thumbnail itu ya. Di thumbnail yang sudah saya share,
Start 26 itu tadi sempat ke 42, 50% lebih. Saya sih masih pegang. Ya saya sudah buang sebagai, saya masih pegang. Closingnya dibanting om, ya nggak apa-apa karena kan roadmap saya masih panjang. Ya nanti ketika dia rebound lagi, saya mungkin bisa TP bertahap lagi. Intinya adalah luar biasa. Kita di STS sangat pecah sekali. Lalu nextnya ada, ini kok nggak ke save ya? Sebentar deh. Nah ini ya, jadi 54% lebih. Ya sekarang sih ya nggak nyampe segitu lah ya, sekitar 30-40%. Lumayan banget. Nah gitu teman-teman, jadi luar biasa market merah pun kita nggak gentar. Ya meskipun memang yang waktu market merah kemarin kita banyak cut loss. Sebenarnya nggak banyak sih, 2 doang. Tegera, Harum, sisanya nggak ada lagi gitu. Ya dan memang saya sangat selektif untuk filter rekom. Ya saya nggak mau sembarangan. Saya nggak mau asal share, saya nggak mau asal bilang, nih lu beli TP segini, kalau jebol segini cut loss. Enggak. Saya benar-benar filter yang memang prospek naik. Bukan cuma sekedar saya kasih support, jebol cut loss, kasih resist, breakout, naik. Enggak. Ya makanya rekom kita tuh satu-satu gitu. Ini udah kelar, ada menu baru. Ini udah TP, baru menu baru. Jadi memang benar-benar dijaga. Nih, lalu nextnya kita ada PNBS. Ya ini PNBS, ingat banget ya teman-teman, sudah saya share di morning briefing. Ayo, siapa yang cuan? Angkat tangan. BRMS kalau nggak salah juga udah dibahas kemarin. Ya, PNBS juga. Nah, PNBS ya, ini sesuai predik dia berhasil breakout 132 dan dia bikin scallop di sini. Scallop kecil. Dengan target breakout akhirnya di 137. Nah, kalau dia bisa break 137 136, maka ke area 140 150 itu mudah. Dan entah kenapa feeling saya kalau market nggak aneh-aneh, ini prospek banget minimal sentuh ya 137 ke atas. Ya 137 140. Jadi ya selamat lah. Ya, kita pribadi ya ini rekom di 10.05 ya. June 23 10.05. Kalau tidak percaya kita cek dulu gitu ya. 10.05. Oke, berarti start di sini. Pas lagi naik ya. Pas lagi naik. Ya saya memang beli ya pas dia ada pergerakan banget volumenya. Nah, dia baru sempat kena TP itu di 10.50. Jadi bahkan dia sempat buat low itu di sini. 131. Berarti kan 132 dapat. Dan memang berkali-kali 132 tuh didapat. Maka sampai tadi cuman 132 karena memang itu area kuat, abis itu terbang lagi. Ya, profit. Nah, lalu terakhir ada ESA. ESA ini menurut sore kita tanggal 22 ya. Saya post target price biasanya memang di jam 15.30. Ya, after close market. TP 354 360. SL ketat, SL santai. Detailnya saya jelasin di morning briefing VIP. Resist-resistnya berapa dan sebagainya. Dan Anda bisa cek ESA hari ini 368 dan closingannya bagus banget. Artinya ESA sen ini KKD. Saya sudah cerita ya, sen ini bagus banget, dia punya double bottom, tapi belum confirm ya karena belum breakout. Lalu nextnya ada ESA. Ya, kita fokusnya di ESA. Dan alhamdulillah ESA-nya jalan 5%. Nah besok ada potensi lagi. Ya cuman nggak tahu ya, saya nggak jamin, saya nggak nyaranin Anda untuk beli. Mungkin teman-teman grup lain baru mulai lirik nih, wah ESA bagus. Kita sudah menu sore. Seperti itu. Jadi lumayan banget market merah kita profitable di 3 emiten. Sisanya gimana om? Belum ada yang cut loss. Turun ada, wajar ya, market minus 0,8. Tapi belum ada yang cut loss. Yang posisi minus gede ada 1, sisanya nggak ada. Ya itu pun udah SOS sih, udah lossnya nggak parah. Ya udah ketutup lah dengan cuan-cuan yang ada saat ini. Seandainya cut loss pun udah ketutup banget. Jadi buat teman-teman nih yang mau join VVIP Silent Trader, ya Anda silakan coba join. Ya follow Instagram kami juga, lalu Telegram kami, lalu bisa chat ke staff Silent. Anda masih pakai promo harga lama sampai 30 Juni 2021. Ya, manfaatin. Ya, buruan karena minggu depan close. Oke. Lalu seperti biasa kita langsung akan bahas market. Ya. Apa namanya? Kepentok ya. Iya.
IHSG kita benar-benar kepentok gitu, dan menandakan ya dia akan coba kembali ke bawah. Ke bawahnya kemana? Saya sudah bilang di sini ada gap kecil sekaligus untuk testing pullbacknya lagi di 6.000, dan mungkin 6.000 jadi area pemberhentian besok, dan ini jadi target. Artinya besok penurunan market yang mungkin target minimal ke 6.000 dulu. Dia after tutup gap, abis itu tergantung. Saya nggak bilang market hari Kamis akan anjlok ya. Tidak. Saya nggak berpikir market akan anjlok parah. Tapi ya bisa saja terjadi. Karena kan kita tahu kondisi lonjakan kasus COVID ini, wave 2 ini kan sangat apa ya. Sangat ini deh intinya. Sangat dahsyat ya. Bahkan pecah dia punya rekor harian terus. Ya kan? Untuk kasus positif. Nah, lalu dari sisi foreign flow juga masih deres banget nih. Ya, tercatat asingnya itu 400 miliar. Total selama seminggu ya di pasar reguler itu asing sudah out 1 triliun seminggu ke belakang. Nah, makanya ini menjadi hal yang cukup worse banget, dimana penjualannya didukung BRI, BMRI, BBCA. Nah, ini yang saya takutkan. Saya takutkan market cuma dipump biar bandar bisa distribusi atau biar asing bisa distribusi. Ya, dan itu hal yang wajar di pasar saham atau di pasar modal. Ya, wajar ya dalam arti itu udah hal lumrah lah. Istilahnya tuh markup distribution, diangkat biar jual. Nah, tapi di sini kan kita jadi outlooknya kurang bagus. Ya, stimulus market gak ada. Kalau seandainya market turun tapi asing masih masuk, oke-oke aja. Tapi kondisinya bayang-bayang sentimennya nggak ada, malah yang ada makin buruk. Ya, kita pun terpaksa PPKM yang penebalan lagi seperti itu. Sentimen nggak ada, asing mulai cicil buang lagi. Walaupun memang kalau dari sebulan ke belakang masih akum ya, masih masuk banyak. Nah, cuma yang ditakutkan dalam jangka dekat ini membuat market kita potensi minimal ke sini lagi. Bisa bablas gak? Kalau bablas, ini kan simple ada Bollinger tengah nih. Saya sengaja pakai biar teman-teman paham. Ini kan ibaratnya tembok batas. Kalau sampai Bollinger tengah jebol, dia akan main di range Bollinger tengah sampai Bollinger bawah. Range-nya ke berapa? Perlu Anda ingat, di sini ada gap juga. Dan nggak tahu ketutup atau nggak. Menurut saya gapnya cukup besar. Ya, ini gap yang menurut saya cukup besar. Artinya gapnya di sekitar 5833 sampai 5815. Selisih 16 poin itu gap yang menurut saya cukup besar. Gap yang juga berada di area support. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau seburuk-buruknya market ke gap bawah, tapi pertama gap di 6.000 dulu yang harus ditutup. Ya, sisanya kita lihat situasi besok. Intinya mungkin di awal perdagangan nggak enak sih. Artinya market mungkin di dump, kena panic selling, terutama di blue chip. Hati-hati. Mungkin habis itu ya sesi 2 tergantung. Kalau memang marketnya memang masih kuat untuk naik, biasanya dia akan perlahan rebound di sesi 2. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka Rijumata bisa lanjut panic selling lagi. Dan itu bahaya secara jangka pendek. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke pembahasan requestan. Ya, PNBS tadi sudah saya bahas. Ya, friend. Ya, nggak turun-turun ya. Luar biasa, selamat buat Ane pegang. Saya sih nggak pegang. Ya, jadi polanya pun rapi ya. Naik, istirahat, naik, istirahat. Istirahatnya dalam arti nggak koreksi. Naik, istirahat, naik. Ya mungkin besok istirahat. Tapi di sini saya kembali merimain buat Anda, buat teman-teman yang tidak buat teman-teman yang mau coba beli di harga sekarang, ya harus hati-hati gitu. Kenapa ya? Karena buat teman-teman yang pegang bawah ya mungkin santai saja, karena kan bisa pasang trailing stop. Nah, tapi buat teman-teman yang baru mau kejar, jangan sampai kejadian like BABP, BCAP yang dimana Anda beli tanpa tahu ini emiten lagi apa. Kenapa sih kok dia bisa naik sebanyak itu? Ya, jadi Anda atau teman-teman harus mencari tahu. Ya, kalau nggak tahu, cuman pure technical ya, technicalnya nggak ada bilang entry kalau di sini. Ya, orang naik terus kok gitu. Ini sudah overbought. Ya, ini sudah tembus Bollinger. Nah, jadi kalau Anda nggak tahu informasi di belakangnya, jangan beli di sekarang. Belinya tunggu koreksi.
Ya, koreksinya di berapa? Anda atur masing-masing lah. Ya karena saya yakin teman-teman kan di sini pintar-pintar juga. Cuman ya untuk sekarang saya nggak rekom. Era oke, masih ketahan di area-area support ya, masih bertahan di atas MA13. Time frame pendeknya masih sangat uptrend. Mau beli silakan, stop loss 640. Bang hari ini juga superior sekali. Tadi hampir confirm breakout. Ya, ini menarik gitu. Dulu kalau Anda tonton MB, ya, itu saya pernah cerita kita dulu pernah cut loss Bang. Ya, nyesel gak Om dulu cut loss? Enggak sih. Dulu kita pernah cut loss Bang karena dibanting supportnya. Tapi ya sudah, itu kan namanya kita sudah disiplin, sudah bagus. Toh Bang naiknya masih nggak signifikan, kita bisa profit gila-gilaan dari emiten lain. Jadi ketika cut loss itu nggak usah khawatir, cuan lebih banyak itu akan menanti Anda. Nah sekarang Bang ini tadi hampir mau break di sini nih, di 3470. Tadi bahkan sudah break ya, sempat ke 3500. Nah kalau dia bisa break ya 3470, maka dia akan potensi lanjut naik. Memang target dia adalah all time high lagi di 3900 ke atas. Kalau nggak salah nih ya, Bang ini mau RUPST, rapat umum pemegang saham terbatas 7 Juli. Nah biasanya kalau RUPST ada something, makanya kan namanya kan terbatas. Jadi memang ada kebutuhan mendesak. RUPST ini nggak wajib ya, jadi ada kebutuhan mendesak yang mungkin mau dibicarakan dengan para direksi atau pemegang saham sehingga mereka adakan. Nah saya nggak tahu, mungkin ada informasi apa sehingga men-trigger harganya naik. Ya Anda kalau mau beli bisa buy on breakout ya di 3470. MLPL belum ada pergerakan, kasihlah istirahat ya. BWP itu nanya banyak ya. BWPT saya skip, masih downtrend. ESA sudah dibahas, EP profit. TGRA jebol 120 skip. MAPI sektor retail karena covid juga skip. So far masih sideways ya, belum ada pergerakan. Denar, Bufich. Nah ini yang mau saya cerita ya. Sekarang kan lagi, ini bukan saya menjustice negatif, tapi kita kan tahu bahwa di beberapa sekuritas, ada beberapa sekuritas yang sekarang lagi nyelenggarain kompetisi. Dan memang kompetisi ini benar-benar pride banget. Artinya Anda kalau bisa menang kompetisi ini, Anda akan dipandang sebagai trader yang profesional. Anda benar-benar akan langsung dilirik, Anda akan benar-benar terkenal lah di kalangan kita, kalangan trader, kalangan grup-grup Telegram seperti itu. Nah, maka dari itu ya para pemain-pemain yang kan ada kelas-kelasnya tuh ya kompetisinya. Nah, teman saya memang ada ikut. Memang dia nggak juara, tapi dia cerita bahwa di sini pride-nya beda. Ya, beliau cerita bahwa di sini pride-nya ya, mereka akan menggunakan segala cara untuk coba profit. Dan karena kompetisi ini ada jangka waktu, let's say misalnya 1 bulan, maka mereka nggak ada main swing. Naik, banting, naik, banting, naik, banting. Dan Anda harus waspada dengan yang gorengan tiba-tiba naik. Anda beli di pucuk, nangis. Karena itu cuma di up untuk dibanting. Contoh, kita cerita kemarin saya ada coba beli INDX. Waktu closing bagus nih. Ya, sebelum closing saya sudah lirik, saya masuk dikit. Sesi 2 saya nambah juga dikit karena mau breakout 142. Tiba-tiba bener aja 142 nggak kuat, langsung dibanting. Jebret langsung ke 135, baru bablas lagi ke 125 ke bawah. Nah, jadi banyak emiten-emiten seperti ini. Nah, yang teman-teman tanyain kayak tadi ada BGTG. Ya sempat dinaik 7% dibanting. Lalu misalnya tadi ada BKSW yang naik ke 200 habis itu dibanting. Nah, Anda harus hati-hati. Sekarang ini kalau Anda salah pilih, apalagi kan ini emiten-emitennya gampang banget digoreng. Karena nggak ada bandar tetap gitu. Ya, jadi kalau seperti ini ya pesan saya cuma jangan beli pucuk. Nah, Denar teknikal oke, artinya dia coba rounding, mau coba uji sini. Ya, stop loss gampang lah di 208 atau 200 bisa. Bofich juga hati-hati, cuman membeli support tapi belum ada pergerakan. Ya, ZYRX closingan 585. So far nih emiten sudah mulai uptrend ya, dan sebenarnya Anda bisa coba cicil karena kalau kita lihat dia punya pola kayak gini. Ya, ini emiten yang ya menurut saya masih ada prospek lah. Ya cuman memang ayunannya ini cukup dalam. Kalau coba mau ya stop lossnya di sini 530. Ya, ZYRX.
Kenapa 530 ya? Karena 530 menurut saya cukup aman sih. Ya 530 JRX. Ya, so far entah kenapa mirip DGNS ya, pelan-pelan ya. Oke, dia correction dulu, perlahan naik ke puncak gunung. Gitu loh. Tapi ya disclaimer on sih. Ya ini karena bandara baru IPO ya saya nggak bisa berkata jauh lah. Ya sisanya ada butuh hoki. GGRM mungkin gak tutup gap atas. Oh, gap atasnya di mana di sini ya? Ini saya nggak tahu, lupa gara-gara apa. Mungkin aja. Ya, rokok udah mulai naik ya. Oke. Jangan-jangannya juga harus ingat nih ada gap bawah. Tapi intinya mungkin saja, karena gap besar biasa ketutup. Tapi kapan itu Anda nggak tahu. Ya biasanya sih memang menjelang akhir tahun emiten-emiten kayak gini digoreng. Cuman ya saya nggak rekom sih ya. Kenapa sih? Karena sekarang contoh harga 38.000 ke 44.000 kan, maka butuh 6.000. Ya, butuh 6.000 maka butuh 15% baru tutup gap. Itu pun kita tahu untuk GGRM bisa naik 15% pun itu bisa makan waktu berapa lama. Ya sehingga menurut saya dengan kondisi market yang gak stabil kayak gini kurang worth it menurut saya. Ya seperti itu. Jadi potensi tapi saya gak rekom. Agi ini menarik ya. Anda sekarang, saya tadi baca berita itu tabung oksigen ramai diburu di Jakarta. Ya, dan kita tahu bahwa Agi ini salah satu penyuplai oksigen di rumah sakit dan juga dry ash kotak yang buat vaksin tuh ya, biar untuk kadaluarsa ya. Jadi itu disuplai dari Agi, Aneka Gas Industri. Nah, mungkin ini salah satu emiten yang ke-trigger dari sisi kinerja dan juga dari sisi pergerakan harga saham dengan peristiwa wave 2 yang terjadi saat ini. Nah, sekarang ya, Agi ini kan terus di-push. Intinya secara swing Anda bisa lirik. Intinya secara swing Anda bisa lirik. Ya, Anda bisa lirik. Karena dia sudah break 1200 dan saya bisa pastikan ini confirm di atas 1200, confirm breakout ya, bukan false breakout. Nah, tinggal mungkin Anda cari titik-titik entry-nya. Di mana ya, dekat-dekat masih di sekitar 1200 ke bawah sih. Ya, dekat-dekat 1250-an ke bawah. Dikasih gak ya nggak tahu. Cuman intinya next targetnya resistnya ada di 1400-an, 14, 142, 143. Nextnya jauhnya ada di sekitar 1000. Wah, ini udah jauh lah, di 1600 ke atas. Tercapai gak? Ya kalau bandara nekat bisa saja. Ya bukannya nggak bisa gitu. Cuma apa namanya ya, titik entry-nya Anda atur. Ya. Oke, saya percepat ya. Sofa. Oh, sofanya hari ini naik ya. Jadi saya lihat beberapa emiten akselerasi naik loh. PGJO, waktu itu PPGL juga sempat mulai rally. Tapi sisanya enggak ya. Plannya masih sideways. Lucy juga sideways. Nah, Sofa W-nya naik. Ya gimana ya, saya sih no comment. Ini kalau Sofa belum benar-benar all time high di 121, mungkin belum ke trigger banyak. Karena kalau misalnya Sofanya bisa break di 150, 121, mungkin Sofa W-nya baru bisa naik banyak. Tapi bisa masukkan ke dalam watchlist. Same oke. Targetnya kalau kita lihat monthly-nya ini memang benar-benar potensi breakout 690 ya. Weekly-nya hampir banget tadi 670. Nah, mungkin kita bisa coba entry Same ya, koreksinya lah. Pullback-nya di berapa sih? Kita mungkin bisa entry di sini. Ini angka-angkanya nih. Ya, ini adalah angka-angka support-nya. Ya, support resist-nya. Ya, kayak gitu. Nah, Anda save lah. Oke, doit untuk emiten batubara saya no comment. TGRA tuh udah, kayu saya no comment, indeks juga no comment, masih nggak ada pergerakan. Kayu cuma technical rebound. Saya udah nggak ngikutin, terakhir saya juga cut loss gitu ya. Baca, Denar saya nggak ngikutin. Hati-hati nih, banyak yang cuma digoreng saja. Tapi Denar oke lah.
Mari selamat, mari Abah, siapa nih yang cuan? Ya intinya sayangnya Mari belum bisa break all time high lagi, tapi saya yakin Anda sudah profit. Good. Trennya masih up. DGNS trennya juga masih up. Biasanya sih DGNS itu rebound ketika dia sentuh EMA 13. Jadi ya mungkin dekat-dekat 1150 Anda bisa cicil. Ya Bacar kemungkinan bangkit gak Om? Kayaknya kalau belum ke isu nanti ya, mungkin after sorry saya minum dulu. Mungkin after OJK-nya ada regulasi, regulasi resmi terkait bank digital dan digoreng mungkin ada pergerakan. Tapi di luar itu menurut saya nggak ada. Okas tipis sekali, masih sideways, so far downtrend, skip. Ya, Sen oke banget. Sen SI ini pergerakannya sama karena bandara sama. Saya lihat pergerakan bandara sama. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini sahamnya mirip banget. Ketika dia naik, ya, maka Sen juga naik. Sama ya. 0614. Sama-sama all time high-nya di berapa sih tadi? Sen 0416 ya. ESA pun di 0416 pun juga ada pergerakan gitu ya. Jadi apa namanya? Ini pergerakannya seirama. Dia naik 2 hari, saya naik 2 hari. Nah, cuman memang beda sektor saja. Satu amonia, satu tower. Untuk Sen ini potensi banget double bottom dengan confirm breakout di 2, ya mungkin saya bisa bilang 282 deh sekalian. Kalau bisa begini, maka dia akan mengkonfirmasi bullish continuation. Ya dia akan konfirmasi dia punya bullish continuation, atau dengan kata lain akan potensi atau mengkonfirmasi dia lanjut naik secara trend. Ya menarik untuk dilihat. Breakout atau tidak, lihat dulu ya. Karena takutnya ngeprank nih, karena sudah 2 kali testing gagal. Ya. Oke. Tower apakah membentuk cup and handle? Yes. Ini cup and handle cukup kelihatan sih. Ya. Ini cupnya. Sekarang dia lagi buat handle. Handle itu bisa dia bentuk a flag. Flag itu kan kayak gini. Bendera ya. Flag itu kan bendera. Ini flag ini. Flag breakout. Nah, target breakoutnya di sini masih di 1276. Ya, 1280. Breakoutnya bener-bener breakout di 1325. Yaitu bisa dijadikan angka target price juga. Kalau masih bisa breakout ya masih akan lanjut naik lagi. PMMP ini bagus juga emiten. Ya, kita di grup VVIP sering banget untuk diskusi, dan saya sering bilang teman-teman banyak banget nih VVIP yang nge-share karena banyak peminatnya. Ini emiten yang bagus banget gitu ya. Ini emiten yang perusahaannya juga sebenarnya oke banget, bisnisnya juga mungkin bisa dibilang dia salah satu yang cukup menguasai. Ya, ini kan udang gitu ya. Nah, lalu target dia memang masih breakout di 430. Kenapa? Karena dari kemarin di 430 itu nggak ketembus-tembus. Memang targetnya break all time high 430 ke atas. Nah, sekarang si PMMP ini bukan double top sih. Belum terlihat double top karena dia belum breakdown. Breakdown double topnya di mana? Di 342 confirmnya. Ya, jadi dari kemarin pun dia di 370 pun ketahan. Tandanya memang ini emiten sudah cukup price in dan gagal double top. Ya, DGNS sudah dijawab, Friend Era sudah dijawab. Sen kapan BOATH jebolin dulu 282. Ya, kalau nggak jebol ya susah. BABP saya no comment, belum ada pijakan. Aisyah juga so far masih downtrend, tinggalkan. Apalagi close di bawah 200, out saja. Villa masih di area support, saya sudah bilang ya, boleh beli TP minimal balik ke 400-an, 380 400, stop loss 330. Ya udah cukup low risk sih film. Ya, BBRI masih nggak ada pergerakan, asing masih jualan terus. Ya, masih uji support 3.800, 3.900. Lalu BIPP no comment. Ya, dia belum bisa breakout 91, maka masih belum menarik. Temas saya nggak lirik lagi, perkapalan udah jadi watchlist nomor sekian saya. Ya, tapi mungkin lebih enak SMDR yang masih rally. Ya, cuman Temas ini sudah cukup low risk ya, artinya sudah turun cukup banyak ya, mungkin ya. Mungkin dekat-dekat dia 284, 276 mungkin ada potensi technical rebound. Jadi kalau besok misalnya ARB sekali lagi ya mungkin Anda bisa lirik. Ya, tapi kalau jebol lagi 276 udah cut loss aja, karena patah trend, patah support ya ngapain di hold. Ngapain dibeli. Seperti itu. Oke,
Saya rasa cukup sih ya, pembahasannya cukup sekian. Jadi thank you banget teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Ya, good luck untuk teman-teman semua. Ya, saya tutup. Salam Trail Academy, be silent, be patient, be cuan.